Sekarang kita balikkan lagi. Kalau guru bahasa yang mengajar bahasa yang ada di kamus ini aja tidak mengerti bahwa kosakata itu adalah natif di dalam kamusnya, ya apalagi rakyat biasa atau warganet Maledes yang berkomentar di kanal YouTube ini, mereka sebenarnya juga tidak mengerti apa yang mereka tuliskan. Buktinya, guru bahasa Malaysia ini aja nggak mengerti apa yang dia katakan. Bahwa ternyata kosakata yang dia sebutkan itu natif semua di dalam kamusnya. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, dalam 2-3 hari ini berseliweran di lini masa saya, seorang guru bahasa Malaysia yang ngamuk-ngamuk kepada muridnya karena muridnya itu dalam mengarang bahasa Malaysia itu mengatakan bahwa kalian ini menggunakan bahasa Indonesia, di mana murid-murid itu menuliskan kosakata teman-teman. Guru Malaysia ini mengatakan bahwa itu tidak tepat, itu sangat Indonesia banget. Yang tepat itu adalah kawan-kawan atau rekan-rekan. Kemudian guru ini juga mengatakan bahwa kalian menuliskan merencanakan, yang betul itu berencana. Kemudian yang terakhir itu guru bahasa Malaysia ini mengatakan bahwa rumah sakit itu bukan bahasa Malaysia, itu bahasa Indonesia. Kurang-kurangkanlah menonton konten Indonesia. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh guru bahasa Malaysia ini. Dan setelah itu, saya akan memberikan pendapat saya. Kataan yang saya jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang saya jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Si guru ini mengatakan apa? Jangan terbawa-bawa oleh konten dalam bahasa Indonesia. Kita mendengar sendiri bahwa guru ini mengatakan kosakata teman-teman, kosakata rumah sakit, kosakata merencanakan, itu adalah kosakata dari bahasa Indonesia. Jelas-jelas dia mengatakan tadi, itu kan dari Indonesia, yang lebih tepatnya itu adalah kawan-kawan, bukan teman-teman, kan gitu ya tadi. Terus dia mengatakan rumah sakit. Sebelum saya membahas 3 kosakata yang disebutkan oleh guru bahasa Malaysia ini, mari kita melihat kembali apa yang tertulis di dalam kata pengantar Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini, edisi keempat tahun 2005. Di dalam kata pendahuluan atau kata pengantar di edisi keempat tahun 2005, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu jelas-jelas tertulis bahwa kamus ini adalah rujukan utama bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Betul? Artinya, apapun kosakata yang ada di dalam kamus ini seharusnya adalah autentik dan rujukan yang paling utama. Sekarang, mari kita dengarkan kembali pernyataan dari guru bahasa Malaysia ini. Kataan yang saya jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang saya jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Nah, agar kita bisa melihat lebih jelas kembali ya, apakah pernyataan yang diucapkan oleh guru bahasa Malaysia itu ada fakta benarnya atau salahnya, mari kita buka
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kosakata pertama, teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kawan, sahabat. Yang kedua, orang yang bersama-sama bekerja, berbuat, berjalan. Lawan, bercakap-cakap. Definisi ketiga, yang menjadi pelengkap pasangan atau yang dipakai, dimakan, dan sebagainya bersama-sama. Kemudian yang keempat, saya di beberapa daerah pakai dalam bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam bahasa Indonesia kita tidak ada mengatakan kawan hidup. Yang disebut adalah teman hidup, yang maksudnya suami atau istri, dan itu cocok dengan definisi ketiga. Mari kita lihat, apa definisi teman menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Teman dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes adalah kosakata natif. Definisi pertama itu adalah kawan, handai, sahabat, taulan. Sama nggak definisinya dengan definisi pertama di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, orang yang bersama-sama melakukan sesuatu, lawan bercakap-cakap. Sama nggak dengan definisi kedua di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi ketiga, sesuatu sebagai pelengkap, jodoh, kawan. Sama nggak ini dengan definisi ketiga di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan tentang jodoh atau teman hidup tadi? Sama. Kemudian yang keempat, kata ganti diri yang pertama. Sama nggak definisinya dengan yang ditulis di definisi keempat Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kesimpulannya, kosakata teman ini adalah nyontek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, diksi pemilihan katanya itu sama persis. Namun, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata teman itu natif. Artinya, ini bukti pertama bahwa apa yang dikatakan guru bahasa Malaysia yang mengatakan teman itu adalah berasal dari bahasa Indonesia, itu tidak berdasar. Karena apa? Menurut kamusnya itu sendiri menyatakan teman itu adalah kosakata natif. Kosakata natif artinya kosakata itu telah luas dan mantap digunakan di Maledes. Jadi pernyataan guru Malaysia itu salah. Dan sekali lagi, kalau kita merujuk kepada kata pendahuluan atau kata pengantar di kamus ini, menyatakan apa? Rujukan utama yang paling autentik. Nah, kalau sudah namanya rujukan utama yang paling autentik, ya udah kita merujuk kepada kamus ini. Kamus ini menyatakan apa? Teman itu adalah kosakata natif. Lantas kenapa si guru bahasa Malaysia ini mengatakan itu tidak tepat? Harusnya gunakan kawan. Lah, di dalam definisi kamusmu aja dituliskan teman itu sinonim dengan kawan. Dan jelas-jelas di sana dituliskan teman itu adalah kosakata natif, bukan kosakata bahasa Indonesia. Sudah satu kena. Kemudian, mari kita lihat definisi kawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang sudah lama dikenal dan sering berhubungan dalam hal tertentu, dalam bermain, belajar, bekerja, dan sebagainya. Teman, sahabat, sekutu. Itu definisinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita lihat definisi kawan menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kawan pertama, definisi pertama, kumpulan binatang, kelompok, gerombolan penjahat, pengganas. Menurut prioritas dari definisi ini, harusnya rakyat Maledes itu mengartikan pertama itu kosakata kawan itu berkaitan dengan kumpulan binatang, kelompok, gerombolan penjahat. Mengapa? Karena itu diletakkan sebagai definisi pertama. Kalau diletakkan definisi pertama, itu artinya itu yang mayoritas rakyat Maledes mengerti kalau begitu mendengar kosakata kawan. Oke. Definisi kedua, sahabat, teman dalam pergaulan sehari-hari, rakan. Sama nggak ini dengan definisi kawan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan di sini jelas-jelas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes jelas-jelas dituliskan kawan itu sinonim dengan sahabat, dengan teman. Definisi ketiga, orang yang bersama-sama melakukan sesuatu, terlibat dalam kegiatan pekerjaan dan lain-lain yang sama. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi keempat, bahasa percakapan, ahli rumah tangga, suami atau istri, teman hidup. Berarti nggak teman-teman? Bahwa di dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan teman hidup, bukan kawan hidup. Tetapi di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan itu sebagai kawan hidup, bukan teman hidup. Kenapa? Ya, mereka ingin berbeda dikit lah, gitu ya.
Definisi kelima, pemakan, jodoh. Jadi definisi ini sudah rancu antara teman hidup tadi dengan kawan hidup dengan jodoh tadi. Jadi, oh dia sudah mempunyai teman, oh dia sudah mempunyai kawan, maksudnya dia sudah mempunyai jodoh. Kemudian, perhatikan, definisi keenam, disebutkan itu dari Johor, bahasa percakapan, kata ganti diri pertama. Sama nggak definisi ini dengan kosakata teman, definisi keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kemudian diberikan contoh nih, kawan berbuat, itu adalah bahasa Indonesia, orang yang berserta melakukan kejahatan. Apa, lu nulis apa ini? Teman-teman sudah bisa melihat sendiri ya, definisi kosakata teman dan kawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Teman-teman bisa menilai sendiri apakah pernyataan dari guru bahasa Malaysia yang mengatakan teman itu karena kalian melihat banyak konten Indonesia, tapi ternyata kosakata teman itu sudah kosakata natif di dalam kamusnya. Saya yakin murid-murid yang diberitahu oleh guru Malaysia itu akan semakin bingung. Mengapa? Karena loh, di dalam kamus kita, teman itu kosakata natif. Kok saya disalahkan nulis kosakata teman? Ayo, bingung nggak lo? Padahal katanya, kamusmu itu adalah rujukan utama yang paling autentik. Nah, begitu si murid ini merujuk kepada kosakata teman, di mana itu kosakata itu natif di dalam kamusmu, kok malah disalahin sama si guru ini? Kosakata berikutnya, yang diomongin si guru bahasa Malaysia itu apa? Merencanakan. Dia mengatakan bahwa itu bukan merencanakan, harusnya berencana. Sekarang mari kita lihat apa definisi kosakata merencanakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merencanakan adalah membuat rencana, mengonsep, membuat, menyusun konsep. Yang kedua, merancang, mereka-reka, mengupayakan. Ketiga, menguraikan, menceritakan, melaporkan. Yang keempat, memaksudkan, mencadangkan. Apakah ada kosakata merencanakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes yang disalahkan oleh guru bahasa Malaysia tadi? Ada. Dan di sana dituliskan kosakata merencanakan itu adalah kosakata natif, mempunyai definisi mengarang cerita dan lain-lain, menghuraikan, menceritakan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Kedua, menyusun laporan, keterangan, minit, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang ketiga, menyusun atau membuat rancangan program, merancang. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Keempat, mengucapkan perkataan ayat dan lain-lain supaya ditulis oleh orang lain. Ini kayaknya udah ngawur, karena merencanakan di sini itu lebih mengarah kepada mendikte atau memberitahu kepada asistennya untuk dituliskan apa yang dia ucapkan. Definisi keempat ini udah tidak ada kaitannya dengan Indonesia, ini udah suka-suka orang Maledes aja lah. Mari kita lihat, apakah ada kosakata merencanakan di dalam Kamus Pelajar Bahasa Maledes? Ada, dan di sana tertulis itu kosakata natif. Apa yang dituliskan? Menulis rencana atau cerita. Sama nggak dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang kedua, menyusun atau membuat rancangan, menjadwalkan, merancang. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu supaya ditulis oleh orang lain. Nah, ini udah ngawur. Jadi artinya udah mendiktekan sesuatu kepada seseorang untuk dicatat ya. Itu udah bukan bagian dari definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya itu udah suka-suka mereka aja lah gitu ya. Itu merencanakan. Sekarang mari kita melihat definisi kosakata berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mempunyai definisi dengan rencana, berancang, ada ancangannya. Apakah ada kosakata berencana yang dikatakan oleh guru bahasa Malaysia itu adalah lebih tepat ketimbang merencanakan? Mari kita lihat. Berencana itu adalah kosakata natif, mempunyai definisi dengan rencana, berancang. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama, persis, plek ketiplek. Udah, jangan ngomong enggak. Nah, saya nggak tahu ya apa yang dimaksud oleh guru bahasa Malaysia ini, yang mana yang dimaksudkan dengan
yang lebih tepat itu berencana, bukan merencanakan. Tapi yang jelas, kosakata merencanakan dan berencana itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dan itu dituliskan sebagai natif. Jadi jangan katakan itu kosakata dari bahasa Indonesia. Dan jangan bikin murid-murid Maledes itu bingung dengan bahasa kalian sendiri. Mengapa? Kan kalian udah menuliskan bahwa kamus kalian ini adalah rujukan utama yang paling autentik. Nah, kalau ternyata ada kosakata berencana dengan merencanakan di dalam kamus kalian, ya udah, berarti itu kan rujukan utama murid-murid itu. Mengapa disalahkan? Kosakata berikutnya yang diomongkan oleh guru bahasa Malaysia ini. Perkataan yang saya jumpa, merencanakan, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan. Ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia. Salah. Kosakata berikutnya yang diomongin oleh guru bahasa Malaysia ini apa? Rumah sakit. Rumah sakit, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah gedung tempat merawat orang sakit. Kedua, gedung tempat menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan. Guru bahasa Malaysia ini secara implisit mengatakan bahwa penggunaan kata rumah sakit itu tidak tepat. Dan secara implisit guru ini mengatakan bahwa kosakata rumah sakit itu kosakata dari bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat, apakah ada kosakata rumah sakit di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada. Bahkan, kalau kita membuka Kamus Pelajar Bahasa Maledes, itu ada kosakata rumah sakit. Saya akan bacakan. Rumah tempat merawat orang sakit, hospital. Dan tertulis jelas-jelas di sana Kamus Pelajar edisi kedua. Pertanyaan saya kepada guru bahasa Malaysia itu, rumah sakit itu bahasa Indonesia atau bahasa natif di kamusmu? Kalau kita merujuk kepada apa yang tertulis di kamusmu, itu adalah kosakata natif di kamusmu. Dan seperti yang dituliskan di dalam kata pengantar, kamusmu yang mengatakan ini adalah rujukan utama yang paling autentik. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan murid Malaysia itu kalau dia menuliskan kosakata rumah sakit. Kenapa? Tertulis di dalam kamusmu, rumah sakit itu kosakata natif. Bahkan, kalau kita mau berbicara jujur, rumah sakit yang berafiliasi dengan tentara Malaysia, itu disebutnya bukan hospital, tapi rumah sakit. Ayo, guru bahasa Malaysia ini berani nggak memprotes bahwa itu salah, seperti cara dia menyalahkan murid-muridnya? Berani nggak? Apa sih, teman-teman, yang kita lihat dari fenomena ini? Pertama, ini yang saya katakan berkali-kali, bahwa jurang antara yang menyusun kamus dengan yang menggunakan kamus itu sangat lebar. Sehingga apa yang dituliskan di kamus dengan apa yang dialami atau apa yang dimengerti oleh masyarakatnya, itu jurangnya jauh banget, pertama. Yang kedua, bahkan antara yang menyusun kamus dengan guru bahasa yang mengajarkan bahasa di kamus ini, itu juga ada jurang yang lebar. Karena guru ini nggak mengerti, ternyata kosakata berencanakan, merencanakan, teman, kawan, rumah sakit itu natif semua di dalam kamusnya. Bukan kosakata bahasa Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa jurang itu lebar. Sekarang kita balikkan lagi. Kalau guru bahasa yang mengajar bahasa yang ada di kamus ini aja tidak mengerti bahwa kosakata itu adalah natif di dalam kamusnya, ya apalagi rakyat biasa atau warganet Maledes yang berkomentar di kanal YouTube ini, mereka sebenarnya juga tidak mengerti apa yang mereka tuliskan. Buktinya, guru bahasa Malaysia ini aja nggak mengerti apa yang dia katakan. Bahwa ternyata kosakata yang dia sebutkan itu natif semua di dalam kamusnya. Nah, sekarang ada nggak yang berani mengkoreksi pernyataan guru bahasa Malaysia ini di Malaysia? Nggak ada. Jadi, ya udah, dibiarkan aja nih proses pembodohan ini dilakukan. Ya, itu adalah contoh guru bahasa Malaysia yang sebenarnya dia tidak mengerti isi dari kamus bahasanya itu sendiri. Dan sekarang mari kita lihat warganet Maledes yang memberikan komentar di kanal YouTube ini.
Dan ini menurut saya, ya kembali lagi, kalau guru bahasa Malaysia aja nggak ngerti isi kamusnya, apalagi warganet Maledes yang komentar di kanal YouTube ini, makin nggak ngerti. Mengapa? Saya bacakan komentarnya. Jambatan itu adalah tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jembatan penulisan formal. Lantas dia tertawa. Disebabkan kebanyakan ciplak kosakata Belanda. Sekarang mari kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agar jangan ada fitnah di antara kita. Agar kita bisa mengetahui siapa yang memfitnah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan itu adalah jalan dari bambu, kayu, beton, dan sebagainya yang direntangkan di atas sungai, jurang, tepi pangkalan, dan sebagainya. Titian besar. Definisi kedua, perantara penghubung. Apakah ada kosakata jembatan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Yang ada apa? Jambatan. Definisinya apa? Titi besar yang dibuat daripada kayu atau batu untuk lalu lintas menyeberangi sungai, jalan kereta api, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan jembatan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang kedua, penghubung, perantara. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi, kesimpulannya, warganet Maledes yang mengatakan jambatan itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia sedang melakukan fitnah. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata jambatan. Yang ada kosakata jambatan justru di dalam kamusmu. Sekali lagi, kamu sedang melakukan fitnah. Tanya kamu orang Islam, kamu pasti ngerti dong dosa fitnah itu apa. Atau sudah nggak ngerti, karena kebanyakan makan hasil pajak judi kasino. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat Anda riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!